biar ke record di situ Sebelum gantian. yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Malang Bapak Yeni Tajasana SKM. Yang terhormat Ketua Program Studi Matematika Bapak Endra Prasetyawan SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Kimia Bapak Untung Nugroho Hermanto STMSJ. Yang kami hormati Wakil Ketua Program Studi Teknik Informatika Bapak Joko Rianto Eskomenko. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Ibu Lisda Riani Masito SPD MPD. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Ibu Leni Susanti Eskomenko. Yang kami hormati seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, tak lupa seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul guna mengikuti acara sosialisasi peluang tugas akhir berbasis proyek kolaborasi. Saya Munawwara yang akan memandu acara pada siang hari ini. Berikut susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tumpang. Yang ketiga sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Yang keempat pemaparan atau pengarahan materi mengenai peluang topik tugas akhir kolaborasi dengan prodi matematika, teknik elektro dan teknik kimia. Yang kelima sesi tanya jawab dan keenam penutup dan dokumentasi. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara, yaitu acara sosialisasi peluang tugas akhir berbasis program kolaborasi dengan bacaan Bismillah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Tumpang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Laksanakan triarma perguruan tinggi,
mengabdi pada Ibu Pertiwi. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamulang. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamulang. Dari kota Tangerang Selatan, naungan Yayasan Sasmita Jaya, berbakti untuk negeri, itulah slogan kami, Universitas Pamulang. Layaknya sang mentari menyinari bumi, cerahkan insani kami berbudi, laksanakan tridharma perguruan tinggi, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamulang. Jayalah, jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamulang. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak Yan Mitajaksana, kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Yang terhormat para Kaprodi hadir, Kaprodi Matematika Bapak Enggar, Kaprodi Teknik Kimia Pak Untung, Kaprodi Teknik Elektro Pak Arifin, perwakilan dari Sekretaris Prodi ada Bu Isda dan Sekretaris Prodi SI ada Bu Leni, Bapak Ibu dosen level 1 baik dari fakultas maupun dari prodi, ada juga dari prodi matematika, serta tim yang membantu acara ini. Tadi kami minta secara cepat gitu dari tim Aslab dan yang magang ya, magang, serta seluruh peserta yang seharusnya terdaftar itu ada 70 sekian ya. Yang hadir mungkin tidak sampai 70, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan launching program ini sekaligus nanti akan di-share melalui media sosial YouTube ya, sehingga program ini bisa tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, program ini adalah berawal dari ide kami di awal kepengurusan di fakultas itu. Kira-kira bidang khususnya komputer ya, adik-adik sekalian, komputer itu kalau hanya terpaku pada program studinya itu akan stucknya itu maksudnya tidak ada pengembangan yang signifikan ya. Sebut sajalah prodi teknik informatika, karena kan saya agak lama di prodi teknik informatika ya. Itu yang pengajuan judul mungkin dari 1000 judul mungkin yang diterima tidak lebih dari 100 ya, jadi kurang dari 10%. Karena apa? Karena judul yang diajukan pasti akan terblok ke situ-situ aja gitu. Situ aja maksudnya ya SPK, kepegawaian, ke guru, mahasiswa terbaik yang gitu-gitu ya. Bahkan kita filter dulu itu waktu saya pertama di prodi teknik informatika, lebih dari setengah itu ngajuinnya itu sistem sistem aset, arsip barang yang gitu-gitulah. Masih terlalu banyak yang berpikiran itu ya, yang 2-3-nya mungkin perpustakaan gitu.
perpustakaan SD mana, ya pasti ya, pasti nyangkutnya di situ ya, stok gitu ya, stok barang itu pasti nyangkutnya di situ saja judul-judulnya, dan itu selama proses filter judul udah langsung ditolak, udah nggak mungkin diterima karena bahasa seremnya ini lah apa namanya, terlalu jenuh lah ya, terlalu jenuh, sangat jenuh. Padahal peluang-peluang lain itu sangat besar. Nah, kalau hanya terpaku pada bidang dan selama kuliahnya ya cuma segitu aja, tidak jauh lebih besar ke kanan, tidak jauh lebih besar ke kiri. Ya segitu-segitu aja, tidak ada perkembangan. Oleh karena itu perlu adanya, kami pikir perlu adanya kolaborasi. Ide awalnya sebenarnya ke Stikes, ide awalnya dari Mas Yayasan. Kenapa nggak buat tugas akhir yang kerjasama sama Stikes? Kesehatan itu sangat luas sekali. Bahkan kemarin yang doktor itu hanya membuat aplikasi apa ya kemarin bilangnya Mas Pran itu ya? Di UI. Ya di UI, yang dokter UI. HIV itu ya? Ya, cuma ngecek HIV berdasarkan SAW ini. Apa kriteria gitu aja lah. Ya saya rasa kalian bisa buat gitu lah maksudnya. Tapi di bidang lain di kesehatan itu jadi novelty, itu bisa jadi disertasi, bisa jadi doktor. Sedangkan di bidang kita itu hal yang biasa saja. Ya, akhirnya yang biasa saja di bidang kalian itu akan menjadi luar biasa ketika kalian kolaborasikan dengan bidang-bidang lain. Di teknik kimia itu banyak Pak ya, misalnya untuk menentukan apa yang sekarang jamu gitu. Jamu itu kan bahan ini itu di generate sedemikian hingga untuk menghasilkan bahan yang terbaik gitu. Di model lain misalnya biodiesel yang sedang dikembangkan oleh Pak Untung, biodieselnya urusan orang teknik kimia sehingga menjadi mesin biodiesel. Tapi antar muka untuk pengembangan berupa sistem itu urusannya orang SI. Ya kalian nggak perlu buat biodieselnya, nggak perlu mikirin biodieselnya. Yang kalian buat adalah antar muka untuk aplikasi monitoringnya, antar muka untuk aplikasi pengecekan hasil biodiesel tadi, antar muka untuk aplikasi misal penjualannya dan sebagainya. Itu banyak sekali dengan produk yang sama, yaitu produk biodiesel. Di Prodi TI juga sering saya ketemu judul-judul seperti IoT. Banyak tuh yang mengajukan IoT, tapi saya pasti akan tolak. Kalau kita ajukan tuh kita pasti akan tolak. Kenapa? IoT itu urusannya teknik elektro, mengembangkan alat tuh urusannya teknik elektro. Urusan kalian apa? Menerapkan algoritma di alat yang dari teknik elektro, membuat antar muka untuk SI misalnya, antar muka alat yang dibuat oleh teknik elektro. Deteksi penyakit sapi gitu misalnya. Yang buat alat untuk mendeteksi secara teknisnya itu punya elektro, tapi untuk buat antar muka aplikasi itu tugas kalian gitu. Jadi nggak usah mikirin alatnya, yang kalian pikirkan adalah gimana mengembangkan alat ini biar menjadi device yang sesuai dengan IT gitu. Banyak lagi matematika misalnya. Kemarin saya cerita sama Pak Basir ya, Pak Dr. Basir, itu tentang banyak di matematika itu sudah membuat tugas akhir macam-macam lah, optimasi, deteksi ini dengan algoritma. Tapi aplikasinya belum ada. Jadi secara penghitungan algoritma optimasi matematikanya sudah selesai. Tugas kalian hanya meneruskan itu menjadi aplikasi. Kan sebenarnya sudah 1,5 langkah lah itu ya. Tinggal jalan sedikit lagi, yaitu mengembangkan aplikasi yang sudah diperhitungkan oleh prodi matematika. Nah itu sebenarnya tujuan utamanya kenapa saya berpikir perlu adanya tugas akhir yang pendekatannya kolaboratif, di mana tugas akhir ini akan mengintegrasikan setiap keahlian. Kalian yang ahli dalam membuat aplikasi akan terintegrasi dengan orang-orang teknik elektro yang ahli membuat alat IoT tadi, akan terintegrasi dengan orang-orang teknik kimia yang ahli membuat
secara perancangan kimianya tadi. Kalian akan terintegrasi dengan prodi matematika yang punya kemampuan untuk menghitung secara algoritma, secara akademis, secara teoritis dari setiap algoritma yang ada gitu. Jadi kalian tinggal buat alatnya saja. Kalian mengembangkan itu menjadi satu hal yang hanya cukup setengah langkah lah. Karena barangnya sudah ada, setengah langkah lagi kalian buat aplikasinya. Sehingga kami dari Fakultas Ilmu Komputer membuat program tadi tugas akhir berbasis kolaboratif. Jadi kolaborasi antara setiap multidisiplin ilmu. Tujuan utamanya yang pertama meningkatkan kompetensi mahasiswa tadi ya. Karena tadi kalian hanya belajar tentang coding, programmer, tidak akan melihat kondisi masalah yang ada di teknik kimia, di teknik elektro maupun di matematika. Tadi mungkin bisa juga ke stikes, nanti bisa juga kita kembangkan lagi ke prodi-prodi lain yang bisa dikerjasamakan. Yang kedua, menghasilkan solusi informatif untuk menyelesaikan permasalahan di industri dan masyarakat. Dan yang ketiga, membekali mahasiswa pengalaman kerja proyek. Kerja proyek itu adalah kerja bersama-sama, bukan hanya dalam satu bidang ilmu. Mungkin nanti mahasiswa dari teknik elektro bisa bekerja sama dengan kalian. Jadi soft skill-nya juga terasah dari tugas saya berbasis proyek ini. Skill komunikasi juga kita harus arahkan, karena selain kalian harus bisa buat alat, kalian juga harus bisa jual. Salah satu-satunya cara untuk menjual ya berkomunikasi. Nggak mungkin kalau diem-dieman tuh barang bakal laku, nggak mungkin. Kalian harus mampu punya kemampuan komunikasi yang baik. Dan terakhir adalah mengambil keputusan ya, problem solving atau decision maker gitu. Jadi kalian membuat keputusan terhadap tugas saya tadi. Komponen utama yang harus ada di program yang kami kembangkan ini adalah pertama, harus ada tim multidisiplin ilmu. Tim ini bukan hanya mahasiswa dengan mahasiswa, bisa jadi mahasiswa prodi TI atau prodi SI dengan dosen prodi lain. Dosennya sudah punya keilmuan di bidangnya, mahasiswa membantu menjadikan itu sebuah aplikasi yang bisa diterapkan di masyarakat dengan timnya tadi. Jadi pembimbingnya nanti ada dua. Pembimbingnya dari prodinya sendiri, dari prodi TI, dari prodi SI, dan pembimbing dari non-prodi, karena tadi proyeknya yang punya keilmuannya adalah dosen dari non-prodi TI. Mahasiswa dengan mahasiswa juga bisa, artinya mahasiswa prodi TI dengan mahasiswa prodi elektro bisa nanti bekerja sama. Jumlahnya berapa nanti saya jelaskan setelah ini. Yang kedua, harus ada proyeknya. Proyeknya adalah proyek yang nyata, karena di prodi masing-masing ada masalah yang akan dilanjutkan menjadi sebuah aplikasi. Dan terakhir harus ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing nanti ada dua, dosen pembimbing di prodi asal dan dosen pembimbing di prodi kerjasamanya, di prodi yang diajak kolaborasi. Nanti tahapan kegiatannya yang pertama adalah pembentukan tim. Pembentukan tim ini pastinya akan bisa dilakukan setelah penentuan topik ya. Topiknya kalian tentukan, lalu dibentuk tim. Setelah tim terbentuk nanti ada seminar proposal. Proposalnya ini sangat sederhana, template-nya sudah ada, nanti saya tunjukkan. Intinya adalah hal-hal penting yang disebut dengan kerangka acuan kerja. Jadi kalian punya kerangka dalam bekerja. Setelah seminar proposal, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data, lalu pengembangan solusi dan pembuatan laporan. Nanti ada laporan akhir ya. Laporan akhir apa saja nanti akan saya jelaskan. Terakhir ada presentasi hasil dan penilaian. Nanti presentasi hasil itu adalah sidangnya ya. Kalian akan sidang nanti di akhir, di mana kalau kerjasamanya per prodi berarti nanti prodi TI atau SI akan sidang dengan penyidang dari prodinya, prodi matematika akan sidang dengan penyidang dari prodinya. Jadi tidak ada kaitan karena keterbatasan terhadap administratif. Jadi masing-masing prodi kami berikan kebebasan. Tapi nanti kalau kalian tim yang di prodi lain sidang, kalian mau datang boleh, atau tim kalian sidang teman dari prodi lain datang juga boleh untuk melengkapi keilmuannya. Nanti penilaiannya adalah
ditentukan dari inovasi, kolaborasi, dan luaran. Luarannya apa saja adalah yang pertama, kalau proyek itu boleh haki atau ini atau ya, tidak harus dua-duanya, atau jurnal jurnal terakreditasi, jadi terakreditasi berapapun boleh. Persyaratannya adalah pertama mahasiswa aktif, persyaratan IPK itu harus minimal 2,75 ya. Kalau standarnya sidang kan 2,5, tapi saya naikkan sedikit 2,75. Jumlah tim terdiri dari 3 sampai 5 orang, di mana tim dari prodi Fakultas Ilmu Komputer harus lebih dominan. Contohnya tim dari matematika ada 2, berarti dari prodi TI 3 gitu misalnya. Atau dari matematika ada 1, berarti dari prodi TI atau SI ada 2 gitu. Jadi tidak boleh lebih banyak dari prodi lain. Jadi karena yang akan dominan untuk menyelesaikan pekerjaan dari prodi kalian. Topik dan lingkup nanti saya akan berikan saja. Nah, ini yang penting untuk kalian. Dokumen yang harus disiapkan jika kalian bersedia dan sesuai dengan judul yang akan disampaikan nanti, kira-kira yang pertama hanya cukup membuat rencana kerangka acuan kerja atau KAK. Template-nya sudah ada, kami adopsi dari prodi TI ya, yang sudah buat template. Lalu komitmen mitra, cuma 2 saja. Komitmen mitra ini terutama yang semester 6. Ini ada yang semester 6 ya? Ya, semester 6 dari sekarang sudah buat komitmen mitra. Jadi di semester 7 tinggal kerja gitu. Semester 8 tinggal sidang. Karena semester 6, 7 udah selesai urusannya. Nanti akhir kegiatan kalian harus menyiapkan namanya MOA, IA, manual book, aplikasi, berita acara serah terima, dan terakhir adalah LOA untuk jurnal, sertifikat haki atau paten untuk haki dan paten. Nah, saya tunjukkan template-nya ya. Template KAK-nya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti halaman depannya akan dicantumkan berkolaborasi dengan prodi apa saja, terus nama mahasiswa, kalau 3 ya 3, kalau 5 ya 5-5-nya. Nah, nanti kalian harus menyiapkan identitas ini ya. Nah, lembar identitas ini saya tampilkan ada mitranya. Misalnya kalian kerjasama dengan elektro, sedangkan di elektro punya mitra dari desa mana, jadi mitra desanya juga kita harus masukkan karena dia akan membantu kalian menyelesaikan pekerjaan. Nanti dokumennya diisi, akan ditandatangani oleh kedua prodi. Ketua prodi elektro menandatangani, ketua prodi TI menandatangani. Isinya hanya 11 poin, yang terdiri hanya latar belakang, maksud tujuan, sasaran, lokasi, ruang lingkup mitra kalau ada, biaya, spesifikasi, output, dan outcome. Kira-kira apa outcome-nya. Dan terakhir hanya lampiran jadwal. Cukup itu. Kalau nggak salah, nggak lebih dari 5 lembar ya Bu ya, biasanya. Nggak lebih dari 5 lembar. Nah, ini nanti akan dilampirkan dengan komitmen mitra. Komitmen mitra, kalau ada mitranya, kalau nggak ada nanti ini aja, cukup yang tadi aja, KAK, yang penting sudah disetujui oleh kedua prodi. Terakhir hanya perlu menyiapkan tugas laporan akhir, isinya hampir sama, hanya ada tambahan lembar pengesahan dan lembar pengesahan itu selesai ujian dan lembar persetujuan untuk sidang ya. Nanti bisa dicek. Isinya hampir sama. Dan terakhir lampiran, yaitu ada pembiayaan MOA, IA, manual book, berita acara serah terima, dan LO. Hanya itu saja yang perlu disiapkan. Artinya program ini dirancang untuk mereka yang kira-kira nulisnya agak kurang rajin, males nulis gitu, karena kan cuma hanya 4-5 lembar udah selesai.
Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk program tugas akhir berbasis proyek kolaborasi yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Komputer. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan khususnya untuk seluruh mahasiswa yang sedang proses tugas akhir. Dengan demikian secara resmi program tugas akhir berbasis proyek kolaborasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang secara resmi akan kita launching. Dan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Nah, tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Dekan kita ya. Oke, selanjutnya pengarahan oleh Kaprodi Program Studi Matematika. Silakan kepada Bapak Enggar Prasetyo. Oh iya. Ya, sini. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dekan, Pak Ian, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, sekaligus Dekan Fakultas MIPA. Kemudian yang saya hormati pula Pak Untung selaku Kaprodi Teknik Kimia, kemudian Pak Arifin, Kaprodi Teknik Elektro, Ibu Lisda, Sekretaris Teknik Informatika, kemudian Ibu Leni, Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Alhamdulillah, tentunya kita harus bersyukur kita bisa berkumpul pada menjelang sore hari ini ya, karena ini merupakan forum yang sangat baik, forum ilmiah yang mana ini menjadi salah satu usaha dari fakultas maupun program studi untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa khususnya yang sudah tingkat akhir ya, dari semester 6 ke atas lah minimal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Enggar Prasetyo selaku Kaprodi Matematika. Nah, di sini mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran barangkali dari gambaran yang kami berikan itu menjadi inspirasi rekan-rekan mahasiswa dalam hal memunculkan mungkin entah itu topik risetnya ataupun langsung melanjutkan apa yang sudah ada dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya tentunya kami dari program studi matematika mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah menginisiasi acara hari ini dan kegiatan ini, dan tentunya ini menjadi salah satu harapan juga dari tingkat universitas baik rektorat maupun yayasan bahwa kolaborasi itu sangat diperlukan khususnya di Unpam ini dengan berbagai macam program studi, dengan banyaknya mahasiswa yang ada di masing-masing program studi, apalagi di teknik informatika maupun sistem informasi, elektro dan teknik kimia. Nah, tentunya ini peluang besar kita untuk saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa salah satu keterampilan di abad 21 itu adalah kolaborasi. Selain critical thinking, creative thinking, komunikasi. Nah, kolaborasi ini menjadi salah satu elemen penting yang sudah diakui di seluruh negara. Nah, oleh karena itu mungkin menjadi fasilitas kita dalam hal proyek tugas akhir ini nantinya untuk mengasah kolaborasi atau kemampuan kolaborasi kita, kemampuan komunikasi juga, sehingga nanti pada saat rekan-rekan sudah lulus nantinya sudah terbiasa dengan iklim atau suasana teamwork lah. Nah, apalagi di tempat kerja itu kan pastinya tidak sendiri, banyak sekali pegawai-pegawai yang ada di sana. Nah, oleh karena itu kesempatan ini harapannya mahasiswa yang sudah hadir di sini itu tentunya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, dan jika ada peluang seperti ini ya nanti pastinya di awal-awal pasti akan bingung, tapi ya harus dicoba, harus diusahakan supaya
program-program yang sudah diberikan oleh fakultas maupun program studi itu bisa terrealisasi dengan baik. Baik, di sini mungkin saya sedikit memberikan gambaran untuk di prodi matematika itu ada topik riset yang sudah dinyatakan lulus mahasiswanya. Nah, namun riset yang sudah dilakukan itu hanya sebatas apa ya, ibaratnya skripsi saja, belum sampai ke project work atau menghasilkan sebuah produk akhir. Nah, mungkin tidak begitu kelihatan ya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, ada juga yang sifatnya masih proses pembimbingan atau proses penelitian. Nah, namun memang tidak terlalu banyak. Ini kami coba sedikit identifikasi barangkali dari topik-topik riset atau judul riset yang sudah ada ini, yang mungkin yang hadir di sini belum memiliki apa ya, topik riset, atau sudah ada namun masih ragu dan lain sebagainya. Nah, harapannya topik riset yang kami paparkan di sini bisa menjadi apa ya, ide atau inisiasi dari rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini untuk mengeluarkan idenya kembali, sehingga kalau misalkan dikolaborasikan dengan prodi kami itu bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu dengan judul analisis strategi optimal persaingan platform e-commerce dengan menggunakan game teori. Ini judul yang sudah di-ACC dari penguji seminar proposal. Nah, memang di fokus matematika di sini dari model teori permainannya atau simulasi strateginya. Nah, otomatis di matematika sendiri punya keterbatasan terkait dengan bagaimana kalau kita menciptakan sebuah produk aplikasi atau berbasis web dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa digunakan oleh masyarakat atau oleh orang-orang tertentu seperti itu. Nah, sehingga harapan kami dari teknik informatika atau sistem informasi, harapannya dari judul seperti itu, gambarannya nanti akan mengembangkan sebuah aplikasi atau berbasis web sendiri, itu simulasi bisnis berbasis web misalkan. Nah, di sini strategi persaingan e-commerce-nya itu dengan berbasis game teori, itu sebuah produknya. Nah, barangkali nanti ada gambaran seperti apa, bisa nanti kita tindak-lanjuti berikutnya. Nah, ada juga judul seperti optimalisasi strategi transportasi online di Indonesia dengan menggunakan teori permainan. Nah, di sini yang difokuskan di matematika pastinya modelnya, model kompetisi berbasis game teori ataupun simulasi interaksi. Nah, untuk TI-nya bagaimana nih kira-kira untuk produk yang bisa dihasilkan dari bidang keilmuannya teknik informatika? Bisa berupa dashboard ataupun bisa juga ya tadi aplikasi yang nantinya mengoptimalisasi ya atau optimasi layanan transportasi online misalkan. Kemudian berikutnya ada analisis sistem antrian, model single channel single page untuk optimalisasi pelayanan tiket pada stasiun KAI komuter. Nah, di sini harapannya juga dari TI itu aplikasi simulasi dan optimasi antrian layanan stasiun. Itu gambaran ya, ini gambaran saja. Barangkali kalau rekan-rekan di sini ada ide yang lain pun nggak ada masalah. Intinya kami menawarkan bahwa dengan judul-judul riset yang ada ini, apa yang bisa kita kolaborasikan sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah produk. Ada juga misalkan saya langsung pilih terkait dengan peramalan mungkin atau forecasting ya. Nah, ini misalkan peramalan jumlah mahasiswa baru dengan menggunakan model autoregressive integrate moving average atau ARIMA. Nah, kita itu kan secara tiap tahun jumlah mahasiswa barunya itu sangat luar biasa kan, sampai puluhan ribu. Nah, saya kira ini menjadi kesempatan besar ya, atau kesempatan baik jika kalian nanti bisa menghasilkan sebuah produk
entah itu berupa aplikasi ataupun tadi yang berbasis web. Nah, di sini harapannya untuk TI ataupun SI bisa membuat aplikasi prediksi pendaftaran berbasis web, itu juga bisa, atau aplikasi sekalian. Nah, atau di sini sistem prediksi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, oleh karena itu dari data-data mungkin ya gambarannya yang sudah ada dari tahun-tahun ke tahun, dan kita sudah sekitar 20-an tahun berdiri. Nah, itu bisa menjadi dasar data khususnya di Unpam kalau lingkup kecilnya. Nah, nanti bagaimana nih memprediksi sekian tahun ke depan. Nah, harapannya tidak selesai tugas akhirnya hanya satu contoh data, tapi nanti bagaimana kita terapkan ke depan supaya Unpam barangkali dengan adanya sistem itu bisa ibaratnya sudah mengantisipasi, oh ternyata kalau nanti semakin turun kita antisipasinya seperti apa, oh ternyata naik terus, nah bagaimana kita mempertahankannya dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira bisa menjadi salah satu topik yang sangat bagus karena ya tadi jumlah mahasiswa kita selalu banyak gitu ya. Nah, mungkin beberapa judul itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti ada tambahan sedikit dari dosen kami Pak Dr. Khairul Basir terkait dengan mungkin luaran yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa kami. Nah, itu juga bisa menjadi trigger bagi rekan-rekan, contoh bahwa oh iya nanti bisa ke arah mana nih, matematika ternyata seperti itu, ya, nanti di TI seperti apa gitu. Nah, jadi sekali lagi kami berharap rekan-rekan mahasiswa dengan adanya acara ini, fasilitas yang sudah diberikan harapannya bisa dimaksimalkan. Silakan diusahakan seperti apa agar nanti project work yang sudah dinanti-nanti oleh semua program studi itu bisa terrealisasi dengan baik. Yakinlah project work itu menjadi nilai plus bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau mengarah ke sana dibanding mungkin skripsi ataupun komprehensif. Bukan skripsi atau komprehensif tidak baik, bukan, tapi kita mengambil dari sisi kebaruannya. Ya, kebaruan dari riset itu kan pasti itu yang ditonjolkan. Nah, sehingga kalau kalian menciptakan sebuah produk yang baru, belum ada sebelumnya, itu jelas kebaruannya. Sehingga pasti akan lebih mudah di ACC, akan lebih memberikan nilai plus mungkin dan lain sebagainya. Nah, insya Allah forum ini akan sangat baik, sehingga terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang hadir, dan ini menjadi contoh bahwa rekan-rekan mau maju, mau untuk ingin tahu seperti apa riset saya nantinya. Nah, itu kami apresiasi. Mungkin itu dari kami program studi matematika, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti Pak Basir sedikit menambahkan ya, Pak Basir. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Basir mau langsung menambahkan pengarahan dari ini dulu. Sekalian. Sini aja Pak. Sini Pak. Pak, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak Kaprodi Matematika, Pak Enggar, Pak Kaprodi Elektro, Pak Arifin, Pak Kaprodi Teknik Kimia, Pak Untung, Sekpro TI, Bu Lisda, dan Sekpro SI, dan rekan-rekan semuanya. Satu hal, mungkin saya termasuk yang request ke Pak Dekan waktu itu, karena jujur di matematika kita mentoknya cuma sampai di paper, hanya paper seperti ini, dan saya yakin judulnya menarik buat teman-teman di Prodi TI dan SI.
Jadi kita biasanya mentoknya sampai di sini. Ini saya tampilkan collab Python. Mungkin teman-teman familiar pasti dengan Python dan lain-lain. Sempat saya kemarin diskusi dengan Pak Dekan, kita hanya mentok di sini. Kita hanya mentok di sini dan akhirnya jadi luaran. Ini sederhana loh. Ini bukan skripsi kalau ini. Ini materi SMP. Sistem persamaan linear. Kalau waktu saya ngajar di TI, bagian aljabar linear dan matrik, saya pasti sampaikan ini. Ada SPL. Teman-teman pernah lihat nggak aplikasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini? Belum pernah ada kan? Jadi kalau ini kita jadikan antar muka atau kita deploy ke Android, jadi uang ini. Bener nggak? Siapa segmennya? Nah SMP. Jadi kalkulatornya sistem persamaan linear. Codingannya cuma begini aja nih sederhana nih. Cuma pakai NumPy. Ya kan? Cuma pakai NumPy terus cuma berapa baris itu selesai. Cuman di kita di matematik berhentinya sampai di situ aja. Kita nggak bisa bikin antar mukanya, kita nggak bisa deploy-nya, bisa kita otodidak, tapi secara keilmuan kita nggak kesana. Makanya kemarin pas ditawarin Pak Dekan, saya tertarik sekali ketika ini ada mungkin teman-teman di SI atau di TI yang bisa membuat ini jadi kita deploy ke Android, kita jual. Ya, teman-teman yang bikin, kalau kita bisa sebenarnya, cuman ya tadi kayaknya bukan tempatnya gitu. Ini yang 2 variabel, ini untuk anak SMP. Kalau kita bikin 3 variabel, segmennya siapa? Nah, SMA, bener nggak? Teman-teman pernah belajar kan waktu SMP SMA? Nah itu. Kalau teman-teman mau tertarik ini yang paling sederhana. Nah kalau yang tadi, ini tugas akhir ada di slide-nya tadi Pak Enggar tadi sampaikan di listnya. Nah ini deteksi untuk penyakit jantung koroner. Kita berhentinya sampai di membagi ini jadi data training, data testing. Nah, terakhir kita testing seperti ini dan kita akurasi sudah selesai. Jadi papernya seperti ini. Nah, jadinya papernya seperti ini. Ya kita tampilkan kalau di matematik ya perhitungan probabilitasnya, perhitungan matematiknya. Kita nggak boleh keluarin tadi alat bantu di Python-nya kita nggak tampilkan. Kita benar-benar berhitung secara analisa matematiknya. Ini di bab 4-nya biasanya. Di probabilitas. Jadi benar-benar versi matematik. Nah, saya berharap ini bisa dilanjutkan di versi TI atau SI-nya. Ini perhitungan matematik. Karena kalau di matematik menampilkan tadi tampilannya tampilan tatap muka, ya itulah hanya TI dan SI. Meskipun di kita, di kurikulum kita ada mata kuliah data science, ada mata kuliah data mining, ada pengantar machine learning. Ini berhenti sampai di situ saja gitu. Sedangkan harusnya ini kan bisa jadi reinforcement. Kalau di machine learning ada 3 kan, ada supervised, unsupervised. Nah satu lagi reinforcement kan. Nah ini bisa jadi AI-nya. Kita bikin gimana dari variabel tadi untuk beberapa variabel untuk mendeteksi jantung koroner apa aja sih? Misalkan tekanan darah, hasil lab kan nanti kan. Nextnya bisa jadi kita tidak perlu dokter untuk membaca hasil lab. Kita hanya perlu sebuah aplikasi antar muka, kita masukkan hasil lab, tensinya sekian, terus mungkin umurnya sekian. Ini ada 13 variabel. 13 variabel itu ini datasetnya. Jadi ada usia, ada hasil kolesterolnya, semuanya ada 13. Nanti targetnya adalah dia ya atau tidak terdeteksi jantung koroner. Belum ada yang bikin. Cuman karena kita nyari data seperti ini sulit, ya mau nggak mau kita pakainya Kaggle datanya. Tapi kalau ini bisa jadi data real, sempat saya bilang Pak Kaprodi kemarin gitu, Unpam punya BDH gitu kan, punya klinik gitu. Ya kita real kasus saja gitu kan. Ini kita pakai datanya pasien di BDH gitu misalkan. Ya bukan jantung koroner, tidak harus jantung koroner sih gitu kan, yang lain gitu. Karena sekarang deteksi tipes sama TB itu mirip, bener nggak? Ya kan. Jadi akhirnya tergantung dokternya mau diagnosa apa. Ternyata salah diagnosa gitu kan. Mirip, setahu saya tipes dan DB itu mirip kecuali udah keluar bintik merahnya, ya kan, baru itu DB. Tapi deteksi awalnya itu mirip. Nah, kalau kita pakai modelnya sudah aplikasi kayak tadi, ya apalagi akurasinya udah bagus, ya misalnya oke.
Di UI sekarang matematik itu, prodi matematik, dia kebetulan punya data science center, dia kerjasamanya sama RSUI. Data pasien di RSUI diolah sama data science centernya matematika. Nah, kita berharapnya begitu juga ya, Pak Enggar ya. Siapa tahu matematika bisa berkontribusi di algoritmanya. Kalau yang ini paper yang saya sedang review. Ini penyakit kulit. Sama, di bab 4-nya itu hanya matematik kita, nggak ada ini. Jadi ini deteksi penyakit kulit, ada berapa jenis penyakit kulit kita deteksi. Ini kebetulan bimbingan saya. Dia pakainya CNN. Dan di sini ada beberapa layer seperti itu. Nah, kita mainnya di sini aja. Jadi mainnya di teori kalau dulu, di analisisnya. Nah, harapan saya ini bisa jadi sebuah aplikasi. Pasti teman-teman udah biasa kan kayak gini kan, di confusion metric ada true positif, true negatif, berapa akurasinya begitu kan. Kita berhenti sampai di situ saja dan jadi paper. Nah, saya harap di tangan teman-teman di TI dan SI ini bisa jadi aplikasi. Entah itu berbasis antarmuka di web atau bisa jadi deploy ke Android gitu kan. Bisa dijual nggak? Bisa. Ya kan? Itu bisa jadi uang. Kalau jadi aplikasi di antarmuka web bisa dijual kemana-mana, begitu kan? Nah, kalau deploy Android siapa aja saya bisa download. Kayak yang tadi awal saya bilang itu paling dasar sekali, itu bisa jadi uang. Bikin aja deploy ke Android 2 variabel saja, tawarin karena SMP, senang mereka. Dianggapnya itu kalkulator kan? Ada satu topik pertemuan di kelas 2 kalau tidak salah, sistem persamaan linear 2 variabel. Udah jadi uang gitu. Kalau nggak salah sih. Nah, ini skripsi bimbingan saya yang sudah selesai. Ya cuma berhenti sampai di sini. Di berapa akurasinya? Ini akurasinya 95%. Sama datanya karena rekam medis itu kan tidak sebuah kerahasiaan ya. Makanya ketika kita bisa ya kayak UI dengan RSUI-nya punya data, mungkin di sini nanti dengan Stikes gitu ya, Pak Dekan ya. Mungkin dengan Stikes dia punya data pasien gitu kan. Dan kita tutup gitu. Jadi di subjeknya nanti kita bikin ABC. Jadi nggak boleh karena rekam medis nggak boleh di explore. Gitu. Seperti ini contohnya dan ya kita sampai berhenti sampai collab. Ini yang ini tadi yang pernah kita sampai di collab seperti ini saja selesai. Jadi kalau teman-teman mau lanjutin, saya dengan senang hati ya kan. Tinggal melanjutin aja kan itemnya udah ada. Ini package-nya udah ada, tinggal teman-teman kalau mau lanjutin. Ini yang tadi penyakit kulit. Ketika dia multi class atau biner. Maksudnya biner itu dia sakit kulit atau tidak. Hanya Y keputusannya gitu klasifikasinya. Tapi kalau misalkan nanti dia dibikin multi class, dia detail. Y-nya itu banyak. Sakit kulit jenis A, sakit kulit jenis B, sakit kulit jenis C dan seterusnya. Jadi jatuhnya multi class. Jadi Y-nya bukan biner lagi 01, sakit atau tidak sakit kulit, tapi sakit kulit jenis apa. Nah, ini yang di pakai di sebentar ada kalau ini matematika di ini kebetulan udah publish di Proceeding Q4, Scopus Q4. Ini bimbingan saya waktu di magang BRIN, luarannya Scopus Q4. Ini sama, ini forecasting, peramalan, hanya menggunakan regresi linear. Hanya regresi linear berganda. Dan luarannya seperti ini. Nah, ini bisa kayak tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi Matematika, Pak Enggar. Forecasting ini pun bisa dibikin antar mukanya. Jadi ini mengkonversi energi panas, energi surya. Berarti Pak Arif ini, elektro ya jatuhnya. Ini konversi dari energi surya menjadi energi listrik dan lain-lain. Jadi berapa kira-kira ketika dia lama penyinaran, ada 3 variabel kita gunakan waktu itu. Lama penyinaran, terus panasnya ada 3. Nanti itu hitung DNI-nya, direct thermal irradiation. Itu nanti akan dikonversi ke kWh. Bisa di forecast seperti ini. Mungkin yang diteliti di elektro di atas tenaga surya.
Sempat waktu itu ngobrol-ngobrol juga waktu di lab atas gitu kan. Bisa sebenarnya kita pakai forecasting untuk tenaga surya. Kira-kira kita mau berapa kWh nih? Dan ini apa namanya? Cuma pakai regressi linear, nggak terlalu sulit. Ada lagi yang ini pakai CNN juga. Oke, kalau di matematik kita apa namanya, komputasi ya jatuhnya. Jadi di matematik itu sebenarnya ada komputasi dan ada mata kuliahnya juga sebenarnya. Cuman ya berhentinya di situ saja. Oke, ketika kemarin ngobrol dengan Pak Dika, saya berharap dari matematik itu kayak bola umpan gitu, yang diterima oleh TI atau SI itu dijadikan gol. Karena kalau cuma berhenti di sini jadi paper aja. Kayak gini, ini deteksi tanaman herbal. Ini yang saya dampingi waktu MSIB, Goto waktu itu, MSIB awal-awal, Gojek Tokopedia, dan dia dapat projectnya dan dia menang projectnya dan kemudian jadi bimbingan saya. Ini deteksi tanaman herbal, pakainya CNN. Sama, kita cuma berhentinya sampai di perhitungan probabilitas dan lain-lain kayak gitu. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai aplikasi. Ya dulu pernah juga menindai pisang, ya kan? Menindai pisang pakainya kalau algoritma kan nggak ada ya. Kalau muka kan bisa pakai, misalkan pakai algoritma cascade gitu kan. Sama sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan algoritmanya. Kalau di matematik itu ada di teori graf, atau mungkin di teman-teman TI ada mata kuliahnya graf terapan kan. Di situ pasti belajar algoritma Linux-Pauling untuk scheduling, penjadwalan. Ada lagi nanti pakai PSO. Kalau di matematik kita belajar di optimasi ada apa namanya, particle swarm optimization. Nah di situ juga sama untuk scheduling, penjadwalan. Teman-teman bisa jual itu. Kalau mau secara finansial ya, teman-teman bikin itu antar muka, web, jual ke sekolahan. Gak mungkin kan scheduling sekolahan manual kan? Bisa jual itu. Ya kalau di Unpam kan udah punya ya SC gitu. Basicnya kan algoritmanya itu Pak. Antara Linux-Pauling atau PSO atau mungkin algoritma yang lain. Tapi yang pasti scheduling itu pasti dibutuhin. Nah itu teman-teman bisa olah itu juga jadi antar muka. Jadi tinggal masukin, oh guru ini misalnya di hari ini jam segini mata pelajaran ini, gimana nggak bentrok? Kan nggak mungkin manual kan? Apalagi seumpam ini manual, nggak mungkin. Terus yang bikin jadwal. Nah teman-teman silakan. Mungkin kalau tertarik bisa di scheduling juga bisa. Kalau schedule kebetulan di saya belum ada, tapi di matematik ada mata kuliahnya, di teori graf. Nah, teman-teman di TI ada graf terapan biasanya. Di graf terapan ada. Jatuhnya ke materi coloring, pewarnaan. Jadi dia tidak boleh di tempat yang sama atau di warna yang sama, bersebelahan. Kayak gitu kan? Kalau warna. Kalau bidang kan berarti dia nggak boleh di bidang yang sama itu dengan warna yang sama. Kan ada coloring garis, bidang dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita di matematik belajar juga seperti itu. Nah, harapan saya tadi beberapa saya contohkan tadi, ya berharap saya tertarik gitu. Kalau yang tadi jantung koroner kan sudah lulus, itu bimbingan saya sudah lulus. Nah, saya berharap itu bisa jadi satu aplikasi antar muka. Terus tadi yang kulit juga sama, sudah lulus. Terus yang ini juga sama, ini udah lulus. Yang apa namanya, pakai CNN di deteksi tanaman herbal, sama, sudah lulus juga. Ada sebenarnya yang belum lulus, tadi baru saya ngobrol dengan Pak Kaprodi. Cuman permasalahannya mepet ya Pak Kaprodi ya, harus selesai di Juli Agustus ini. Karena kebetulan sedang dikerjakan oleh bimbingan saya. Judulnya judulnya ini. String analisis potensi gelombang laut untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Kebetulan dia penerima beasiswa Barista Green. Jadi UKT dan tugas saya dibiayai sama Green. Jadi mau nggak mau harus selesai, dan tadi habis bimbingan sama saya juga. Jadi kalau ada yang tertarik tapi harus selesainya Juli atau Agustus. Karena mepet, karena ini sudah 80%, 90% nanti selesai. Itu pun nanti akan saya tanyakan dulu ke pihak Green. Boleh nggak kalau dijadikan antar muka, dijadikan aplikasi? Karena ini source datanya lumayan. Ada sekitar 80 juta data time series harian gelombang laut. Jadi nanti di sini akan diklaster di laut mana yang gelombangnya tinggi. Nanti ada source datanya itu altitude longitude. Jadi apa namanya, bujur selatan kayak gitu.
Di sini source datanya kebetulan dari teman yang ada di BRIN, itu kemarin hampir 80 juta karena dari 2020 sampai 2024. Kalau ada yang tertarik, cuman ini project mepet Agustus. Ya, jadi kalau ada yang tertarik nih, yang clustering dan analisis potensi gelombang. Karena di sini nanti dari gelombang itu nanti sama seperti tadi di tenaga surya, dia akan dikonversi menjadi kWh. Kalau kayak di Jepang kan ada itu gelombang itu nanti akan dikonversi menjadi energi. Nanti kalau di matematik lagi ada lagi topiknya persamaan diferensial. Kalau ada yang tertarik ini yang sedang. Kalau ini saya belum ke arah sana, ini sama, ini anak magang BRIN ini awalnya, ini sama juga BRIN. Kalau ada yang tertarik silakan. Kalau yang tadi antrian, kebetulan kemarin ada satu bimbingan saya yang saya arahkan di antrian. Jadi saya lihat di BPR kan sering terjadi antrian pada saat registrasi. Pas saya klarifikasi ternyata antriannya karena banyak kan yang bayar hari terakhir. Dan waktu itu saya dampingin bimbingan saya dan memang benar antriannya lumayan parah karena pada menggunakan kesempatan di hari terakhir. Padahal online bisa, gitu kan? Nah di kita ada mata kuliah teori antrian, ada tadi single channel atau multi channel. Nah itu kita ini juga di BPR. Kalau teman-teman mau bikin satu aplikasi juga bagus. Seperti itu gambarannya ya. Kalau teman-teman tadi yang barangnya sudah jadi, tinggal mindahin ya ini. Yang jantung koroner ini sudah di testing. Jadi habis modelnya udah dapat, confusion metricnya 88%, akurasinya. Terus dia cek di sini dari mulai usia pasien, jenis kelamin, hasil kolesterolnya dan lain-lain. Di sini data testingnya pada saat dites, karena 88% tadi akurasi. Nah ini tinggal oper, gitu. Tapi ini kebetulan datanya data luar, karena kalau data Indonesia pasti beda lagi kan? Ya di luar 88%, tapi kalau data Indonesia bisa jadi turun jadi 40 atau 50%. Jadi harus pakai data Indonesia juga kalau mau menggunakan ini, karena tipikal sini dan luar pasti beda, gennya kan juga berbeda seperti itu. Kalau mau kulit boleh juga, di sini udah jadi collab-nya juga. Kita pakainya pakai collab. Teman-teman pasti udah biasa juga, tinggal cek di Google, selagi punya akun Gmail masuk ke collab. Kalau rada gede datanya tinggal pakai TensorFlow atau keras. Mohon maaf Pak Basir. Udah ya? Sudah. Oke, ya. Seperti itu aja. Terima kasih. Semoga nanti ada yang tertarik dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada yang tertarik boleh nanti pada sesi tanya jawab ya. Oke, pengarahan selanjutnya dari program studi elektro kepada Bapak Insinyur Arifin Trianto, kami persilakan. Tekniknya dulu bisa. Tekniknya dulu bisa. Saya nggak perlu nanti soalnya. Tekniknya dulu ya. Cek. Oke baik, jadi untuk pengarahan selanjutnya dari program studi teknik kimia kepada Bapak Untung Nugroho Herwanto kami persilakan. Izin saya berdiri Pak ya? Ya silakan Pak Ibnu. Soalnya nggak kelihatan yang sebelah sini. Nah, kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Kemudian Pak Kaprodi Matematika, Kaprodi Elektro, Sekpro TI, Sekpro SI. Baik. Saya akan mulai dulu. Tujuan kalian datang ke sini itu kira-kira bener nggak ya kata saya ya? Pengen cepat selesai skripsi, ya nggak? Oke. Ya. Pengen cepat selesai skripsi itu berapa bulan hitungannya? Ketika start, kalian harus punya patokan. Kira-kira berapa bulan? 5 bulan. 2. Berapa? 3. 1 bulan. Bisa 1 bulan? Oke. Kira-kira nanti apakah saya menjawab supaya apa yang kami sampaikan itu bisa mempercepat? Oh kira-kira skripsi saya akan ke sana. Kalau kalian berpikir teknik kimia kira-kira ngapain dia gitu kan? Ngapain sih teknik kimia kolaborasi sama TI gitu kan? Oke. Saya akan jelaskan di sini. Benar tidak kata saya?
Yang kalian tidak sukai adalah satu, menulis, bener nggak? Oke, kalian nggak suka. Yang kedua adalah menganalisis, ya nggak? Satu lagi apa tadi ya? Saya tulis. Satu lagi menghitung. Sudah nggak? Jadi menulis, menganalisis, menghitung kalian nggak suka, ya nggak? Maka pekerjaan itu kamilah yang mengerjakan, bukan kalian. Paham? Oke, setidaknya mempercepat diskusi kalian kan? Apa pekerjaan itu ini? Teknik kimia, kami sedang develop beberapa hal seperti kosmetik. Karena tim kami itu R&D di beberapa perusahaan kosmetik. Jadi kita develop seperti produk-produk peeling yang ada celutik-celutik scientific itu, apa namanya itu? Yang mana merah? Eksploitasi atau apa namanya itu? Ya, eksploitasi ya. Kita sedang develop itu. Tapi kalau kami hanya berpikir develop produk dan kalau nggak bisa jualan, kira-kira akan running atau stop? Stop. Maka harus dipikirkan bagaimana produk itu juga nanti ketemu dengan pasarnya kan? Nah, untuk developing market, kami membutuhkan sistem. Sistem apa itu? Ini contohnya. Ini contohnya yang sederhana ya. Maka saya menyampaikan, analisis itu tugas kami. Menghitung tugas kami, membuat laporan tugas kami, kalian hanya membuat aplikasi. Sederhana kan? Maka skripsi bisa dikerjakan selama 3 bulan. Ini contohnya. Ini nanti kan dikurang-kurangi ya. Kalau di industri kosmetik kami membutuhkan beberapa sistem. Pertama, ERP, tahu ERP nggak? Itu nanti, bukan sekarang, karena kita harus membuat sistem panjang. Ya, semacam bagaimana nanti sistem itu mengontrol supply chain, SDM, keuangan itu REP ya. Nah ini hanya di ujungnya aja. Bagaimana kita mengontrol namanya sekarang affiliate ya. Kalau itu sales, affiliate, di sana jadi tim gitu, mengontrol tim. Jadi ini tujuannya hanya untuk mengontrol tim. Jadi di ujung hilirnya, sedangkan di hulunya nanti. Kami juga sebenarnya pengen mendevelop bagaimana nanti iPOS, tahu iPOS? iPOS. Tahu, Mas, ayo iPOS. Kalian ke Alfamart Indomaret, ketemu kaset, kemudian kayak itu, nah itu iPOS. Moka, nah itu iPOS. Nah nanti ada iPOS. Kalau iPOS saya harus punya store, ya nggak? Nanti akan saya jelaskan. Kalau ini hanya office, jadi pertengahan antara pabrik dengan affiliate team, ya nggak? Maka ada ini. Nah ini masih bahasa yang lama ya. Kalau dulu pakai sales counter, sales lapangan, SPV marketing. Jadi melakukan penugasan. Di sini sudah ada fungsi, kemudian di sini ada activity agak naik Pak, diperbesar. Ya, perintah Pak Prodi. Cuma di sini saya perintah Pak Prodi. Nah ini contoh naik dulu Pak, naik dulu. Nah ini contoh-contoh sebelumnya ya. Tapi ini dulu, karena dulu di Tirta kerjain ini. Nanti akan disesuaikan dengan bisnis proses di kosmetika. Bisa dipahami? Contoh. Saya, ini yang agak kompleks ya. Kita nggak kerjain ini. Contohnya gini. Saya memiliki semua tim ini, affiliate ini, ya nggak? Saya sebagai pabriknya. Kemudian saya nyebar. Setiap dari affiliate itu mendapatkan 100 paket free semua, 100. Maka sistem akan mendetek barang saya berpindah ke ini semuanya 100. Maka utang kan kalian, tapi kalian nggak perlu modal. Oke? Nah dari situ nanti sistem akan mendetek siapa yang sudah laku, siapa yang belum. Kalau sudah laku maka nanti uang dikirimkan untuk kami kirim lagi. Sederhananya kayak gitu. Paham? Nah sederhana itu. Karena apa? Karena kalau kami hanya mendevelop produk tanpa jualan, maka nggak akan pernah bisa jalan. Maka harus bareng-bareng. Nanti kan ketemu dengan R&D kosmetik itu siapa aja akan ketemu. Ya, paham ya? Nah, kalian hanya membangun sistem memindahkan barang dari plant, dari pabrik, dari gudang ke affiliate, ke mitra. Record nanti, di sini ada berapa sih yang laku udah berapa? Oke, waktunya kita kirim. Hanya seperti itu. Gampang kan? Saya nggak perlu sistem dengan metode ini ABC, nggak perlu. Karena ini nanti akan diaplikasikan secara langsung. Walaupun sebenarnya secara novelty perlu metode ABC. Saya coba akan mengurangi itu, karena kan kalian nggak suka analisis ya? Iya kan? Oke, pertama itu.
Nah yang kedua adalah jadi proyek kosmetik. Yang kedua Pak Kaprodi Elektro dan jelantah, sistem jelantah. Yang bawah ya Pak? Yang satu lagi. Ini udah ya? Berarti. Ini nggak usah ditulis. Yang satu lagi Excel apa? Ada 2 Excel ya? Iya, iya. Oke, kami memproduksi biodiesel. Biodiesel dari jelantah. Kami memiliki pabrik yang satu batch, satu putaran itu kira-kira memproduksi sekitar 30 liter biodiesel. Kalau kita hanya produksi aja, tanpa memperhatikan supply chain jelantah, nggak akan bisa kan? Maka kita membuat semacam vending machine untuk jelantah. Vending machine untuk jelantah. Mungkin Pertamina sudah membuat running produk ini. Jadi gini, gambaran sederhananya. Ketika kalian datang, ketemu dengan vending machine, kalian nge-tap sesuatu. Ya enggak? Nah, nge-tap sesuatu itu kita sudah memiliki data dulu. Atau kalian register dulu dan lain-lain lah. Kita sudah tahu data kalian. Terus kemudian kalian menggunakan ID card, finger, atau barcode. Kalau barcode nanti ke HP ya. Kita punya ID card. Dari ID card itu kalian akan detek sebagai siapa, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Dari situ, setelah kalian tahu data kalian, kemudian kalian kan bawa jelantah dari rumah. Jelantah kemudian, oh ini valid dulu datanya, agak ke kanan Pak. Dituanglah jelantah. Nah, dituanglah jelantah. Jelantah dituang, mesin akan mendetek bahwa ada cairan masuk, kemudian diukur berapa liter atau berapa mili. Dari mili nanti tim elektro yang akan mengerjakan. Dari berapa mili itu akan divalidasi, misalkan setengah liter. Akan divalidasi ke poin atau ke uang tabungan. Per liternya misal, per liternya 8.000. Oh kalau setengah liter artinya 4.000 tabungan kalian. Bisa dipahami? Semacam tabungan berupa jelantah jadi uang, berupa jelantah jadi pengurangan tagihan listrik misalkan untuk nanti. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Kira-kira saya menyederhanakan masalah nggak? Iya. Bisa dipahami? Oke. Kalau kalian setuju dengan konsep itu, datang saja nanti ke teknik kimia. Silahkan kontak nanti juga ada kontak saya. Datang untuk diskusi tahap awal. Saya akan mencoba menyederhanakan semua kompleksitas menjadi simple. Supaya apa? Running benar-benar selesai. Akan langsung diaplikasikan. Paham? Yang sekarang semester 7 ada semester 7? Nah semester 7 sebaiknya dari sekarang, sehingga awal-awal semester kalian langsung sidang skripsi. Dan semester 8 ada? Semester 8. Nah, semester 8 mending harus segera sadar Mas. Sekarang udah akhir-akhir ini udah UTS lewat ini. Semester 6? Nah, semester banyak nih semester 6. Sudah mulai sadar dari sekarang. Artinya proposal semester 7 harus sudah run. Dengan joint project ini kami berharap multi ya, ada semester 8, semester 7, semester 6 kelompok, semester 8 kelompok 2, satu kelompok berdua, satu kelompok berdua, jadi kita bisa membuat saling terintegrasi, saling bersambung nantinya gitu. Izin ya mungkin juga seperti itu. Oke ya, moga-moga apa yang kami sampaikan bisa menyederhanakan masalah. Kalian bisa menangkap. Kalau masih bingung, kalau kalian masih bingung, mungkin masalahnya di saya tidak bisa menyederhanakan masalah. Tapi sederhana ya tadi ya. Apakah ada menulis? Tidak ada. Apakah ada menganalisis? Apakah ada menghitung? Tidak. Maka masalahnya jadi sederhana. Daripada skripsi kamu itu segini, prarancangan pabrik kimia dikritik terus, jadi kita buat segini nih penelitian riset. Oke ya, skripsi masternya teman yang lagi di Belanda itu disertasinya cuma segini, cuma berapa halaman gitu. Tapi oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengarahan yang terakhir dari program studi teknik elektro kepada Bapak Insinyur Arifin Trianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Dekan, Pak Ian, izin Pak, Pak Kaprodi Matematika, Pak Enggar, Pak Kaprodi Kimia, Pak Untung, Buses, dua-duanya ya, Buses, TI sama SI. Perkenalkan, nama saya Arifin Trianto dari program studi teknik elektro. Ini mau ke arah mana? Ngomongnya dari mana ke mana ya? Nah intinya Pak Untung sudah menjelaskan desain, Pak Enggar sudah menjelaskan terkait dengan algoritma. Kalau elektro betul yang disampaikan oleh Pak Ian tadi.
tidak perlu susah-susah, sudah ada alatnya, tinggal membuat sistem ataupun programnya. Contoh yang sudah kita buat itu adalah PLTS ya. Tadi Pak Dr. Basir sudah menyampaikan juga, betul bahwa konversi PLTS di teknik elektro sudah terpasang di rooftop itu sebesar 100 kW atau 100.000 watt. Nah, bila teman-teman ke kantin ya, itu kan ada ruko-ruko yang ada lampu, ada stop kontak, colokan, dan kipas. Itu semua sumbernya dari PLTS di rooftop kita. Terus produk yang menjadi andalan di teknik elektro salah satunya adalah PLTS, kedua mikrohidro. Mikrohidro itu pernah kita lombakan di teknologi tepat guna, itu juara 1 provinsi Tangsel. Nanti kita bisa gunakan mikrohidro itu sistemnya dan juga programnya dari TI atau SI, sehingga kolaborasinya produknya ada di elektro. Kurang lebih kemarin saya sampaikan ke Pak Dekan ada 963 judul. Jadi bisa digunakan di daur ulang dengan kolaborasi teknik elektro. Yang ketiga, kemarin terakhir kita launching, kalau teman-teman sudah ke perpustakaan, ada pengembalian buku secara otomatis. Nah, itu dibuat oleh softwarenya oleh TI, hardwarenya oleh elektro. Itu produk yang sudah launching dan diresmikan pada tanggal 5 Mei kemarin. 5 Mei, betul. Mungkin gambaran dari teknik elektro tidak rumit ya. Dan saya ingin menyampaikan juga, di teknik elektro ada 2 software yang kita gunakan sudah launching sampai dengan publikasi. Salah satunya MATLAB. Sudah familiar teman-teman dengan MATLAB? Nah, ada mahasiswa teknik elektro yang sampai dengan publikasi internasional dengan MATLAB itu Q2, ada di searching aja nama saya nanti mesti ada. Bukan ini ya. Dan ternyata mahasiswa bisa publikasi ya Pak Basir ketika serius dengan bimbingan yang serius juga. Saya kurang ini ya Pak Dekan, mungkin nanti bisa disampaikan juga terkait dengan mahasiswa ketika sudah bisa publikasi Sinta 2 atau Scopus itu, saya dengar lulus skripsinya tanpa sidang ya Pak. Tapi informasi itu saya terimanya simpang siur gitu. Nah, belum secara ini. Nah, kemarin ada informasi seperti itu, bisa publikasi tanpa sidang nantinya. Gitu. Kan outputnya mahasiswa bisa berinovasi, publikasi di situ. Selanjutnya ketika teman-teman, ini semester berapa maaf? 6-7 ya? 8? Banyak, di elektro ada 14, ada yang masih singgah di 14. Anak petang. Banyak. Nanti ini, secara ini ya Pak Dekan izin, nanti kalau teman-teman berminat berkolaborasi dengan teknik elektro, bukan promosi, tetapi bagaimana alat itu bisa kita kembangkan bersama sehingga bermanfaat. Silahkan datang ke Prodi Elektro atau ke labnya langsung. Ada 3 laboran di sana, ada 7 lab yang kita kembangkan. Salah satunya energi baru terbarukan, mikrokontrol, hubungan dengan robotik ada di sana. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung, wah ini bisa saya gunakan IoT, saya bisa gunakan Blink atau bisa gunakan software yang lain, silahkan datang ke elektro. Nanti kita kolaborasi bersama. Insya Allah dengan program yang dicanangkan Pak Dekan membuat teman-teman terinspirasi nantinya. Jadi tidak melulu ini software lagi, ini software lagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila salah kata saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Prodi Teknik Informatika atau dari Sistem Informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Dekan, kemudian dari Pak Kaprodi, Prodi Matematika, dari Teknik Kimia dan Teknik Elektro, kemudian dari Sekpro Teknik Informatika, dan juga para
yang satu dari fakultas dan dari mahasiswa sistem informasi maupun teknik informatika. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Deka dan seluruh tim yang sudah mengadakan kegiatan kolaborasi ini. Jadi memang kami dari Prodi Sistem Informasi di minggu lalu kami sudah berkeliling ke semester 6 ya untuk memberikan sosialisasi terkait persiapan mereka untuk segera mengajukan apa saja permasalahan yang bisa diajukan sebagai tugas akhir. Salah satunya adalah untuk project work. Ini harapannya dari kegiatan ini dari tim-tim mahasiswa yang sekarang semester 6 itu sudah tercerahkan ingin berkolaborasi dengan prodi mana gitu ya, atau tadi ada yang kayak tertarik banget ingin berkolaborasi dengan teknik kimia, teknik elektro maupun dari prodi matematika. Paling itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Kaprodi, Bu Leni, panitia, Bu Bona dan rekan-rekan, Pak Basir juga dari matematika dan rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah ya, ini Anda yang berkumpul di ruangan ini saya kira paling beruntung karena di antara kesempatan yang perdana di launching ini kalian bisa milih-milih sebenarnya kalau tertarik gitu, kecuali yang undangannya 1:30 baru datang jam 3, nah itu nggak tahu saya dapat apa dan nggak bisa nanti menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan ya. Yang pertama dari teknik informatika siapa aja, berapa orang coba angkat tangan teknik informatika? Oh sedikit ya, nggak nyampe 10 Pak ya, Allah saya kira TI semua ini, TI sama SI ya. Jadi rekan-rekan TI khususnya tidak menutup juga untuk SI, matematika, kimia dan juga elektro. Untuk kolaborasi ini di TI itu memang sudah berjalan, nggak ada presentasi saya Pak. Di TI itu sudah berjalan dan namanya project work. Kalau teman-teman tahu ya, kalau yang sudah semester 7 harusnya sudah mulai menentukan dia mau ngambil skripsi, kompre atau project. Nah di forum ini kita ngomongin project. Project kolaborasi di TI khususnya itu tidak hanya dilaksanakan secara internal, kalau ini kan yang dibahas internal ya, dari TI ke matematika misalnya, atau dengan elektro, kimia, dan SI, tapi juga eksternal, mitra-mitra lain. Nah, untuk yang mitranya itu eksternal, saya kira teman-teman sudah tahu gitu, walaupun kalau belum mengajukan ya saya kira juga masih belajar-belajar, tetapi pada intinya TI itu ranahnya adalah menangkap apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan mitra ini, lebih kepada arah menangkap apa yang dibutuhkan mitra. Kalau matematika, kimia, kemudian mungkin elektro, SI itu punya datanya, punya analisanya. Kita di TI itu diminta untuk membuat sistemnya, develop mungkin websitenya atau programnya yang berbasis Android dan seterusnya. Karena kalau tadi disampaikan Pak Basir, matematika tuh mentoknya di sana gitu. Mereka bikin misalnya sistem pakar apa gitu. Tetapi untuk mengkomersilkannya itu butuh orang IT yang paham, mungkin programmer dan seterusnya. Walaupun matematika belajar itu juga, tapi mungkin TI ini kalau diajak kolaborasi bisa lebih keren. Jadi pada intinya silahkan apa yang tadi ditawarkan oleh prodi-prodi lain teman-teman kita di sini bisa ditangkap. Caranya gimana? Ada dua. Kalau misalnya di TI itu punya data, misalnya dari Pak Enggar dan rekan-rekan lain itu ada judul-judul yang ditawarkan, kami akan melempar ya bahasanya ke mahasiswa. Silahkan siapa yang mau mengambil proyek ini. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, apabila Anda tidak dapat informasi kira-kira kimia itu punya proyek apa sih yang bisa dikolaborasikan dengan TI, Anda bisa datang. Pak Untung, Pak Enggar itu ada di Witana, Pak Arifin ada di Victor. Jadi kira-kira bisa datang untuk diskusi, Pak, kira-kira kita bisa collab apa ya, di kimia ada apa yang bisa kita bantu. Nah keuntungannya apa? Kalau di TI itu kan memang proyek itu pelaporannya sangat simpel. Tapi dengan proyek kolaborasi, yang pertama Anda akan mendapat keuntungan adalah pasti di ACC, ya kan? Mungkin Anda ditolak di TI, kecuali memang nggak relate sama sekali dengan bidangnya IT ya. Tapi saya kira juga rekan-rekan di sini akan memilih proyek-proyek yang relate dengan lulusan TI gitu. Jadi keuntungan pertama pasti di ACC. Yang kedua, secara pelaporan yang sangat sederhana
dan bahkan Anda sudah disiapkan bahan untuk membuat sistem yang tadi harus Anda develop. Bisa nggak Bu, anak TI tidak kolaps, tidak kerjasama, tapi bikin program yang sama dengan matematika, dengan elektro bisa, tapi kan tugas Anda semakin banyak. Kalau ngomongin misal sistem pakar bla 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 ya bisa juga Anda nggak kolab dengan matematika, tapi analisisnya misalnya Anda pakai Fazi, Anda harus mikirin itu juga. Boleh-boleh saja. Jadi dengan kolaborasi itu sebenarnya akan mempermudah Anda untuk lebih cepat menyelesaikan tugas akhir Anda. Dan silakan diambil kesempatannya. Kalau ada kesulitan, ada yang belum jelas karena forumnya tidak bisa mungkin akan detail di sini, nanti Anda bisa tanya boleh ke saya di lantai 6. Kemudian kalau Anda tadi mau menangkap kira-kira proyek apa yang bisa dijadikan kolaborasi, Anda juga bisa berkunjung ke kimia, ke elektro, ke matematika, dan juga sistem informasi. Mungkin itu saja Bu Muna tambahan dari saya. Semoga semuanya bisa lulus tepat waktu karena saya yakin di sini belum lulus semua pastinya yang ikut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lista dan Bu Leni. Oke, ini kan menarik ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian? Dan ke siapa gitu? Kita semua kayaknya ya. Gak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan sebelumnya saya Risma Nanta Pamida dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Izin bertanya ke Pak Dekan Pilkom. Sistematikanya kita dijanjikan proyek ini lulus tepat waktu Pak. Kuliah kan ada SKS skrip gitu ya Pak. Nah kalau si project work ini apakah bisa di semester sebelum waktunya itu Pak apabila proyeknya telah selesai semua sampai ke publikasi. Terima kasih Pak. Ya, SI ya, karena SI kan belum ada ya. Kemarin kalau nggak salah ada satu yang dengan MPI, dia buat program zakat Al-Quran ya. Itu belum selesai, belum lulus, jadi belum ada pengalaman. Tapi di Prodi TI sesuai dengan pengalaman rata-rata lulusnya memang tepat waktu karena mulai proyeknya sudah dari semester 7. Proyek itu yang penting kan secara administratif kan hanya sedikit, jadi tidak sebanyak yang lain secara administratif untuk staff ya. Intinya ada komitmen dari mitra bahwa proyek akan berjalan. Jadi dengan komitmen mitra itu adalah dasar sebagai kalian untuk bisa mengerjakan proyek. Yang kedua, komitmen mitranya itu disatukan di dalam KAK, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja itu adalah batasan-batasan antara kalian dengan mitranya. Kira-kira yang kami kerjakan sejauh mana, yang akan diselesaikan sampai sejauh mana dan sebagainya. Termasuk luarannya kan komitmennya ada di KAK itu. Jadi KAK itu adalah komitmen kalian terhadap proyek itu. Jangan lupa di akhir ada rencana jadwal kegiatan. Nah itu juga komitmen, jangan sampai rencana yang sudah kalian buat melewati ya rencana itu. Ketika ada perubahan rencana berarti KAK-nya harus berubah karena rencananya sudah ada perubahan, ada direvisi sebelum nanti di laporan akhir kan gitu. Nah yang selama ini yang agak berat itu konsisten ya. Karena ini proyeknya kadang-kadang mitra, kalau di
TI kemarin mitranya itu ada yang ini apa namanya, masih keluarganya lah, masih temennya, masih pamannya. Jadi itu sebenarnya itu yang memperlambat karena terlalu gampang dengan teman saya, akhirnya itu jadi lambat. Tapi ketika mitranya adalah yang kredibel dan bagus, itu mitranya ikut juga mendukung kalian. Tolong selesai tanggal sekian sesuai dengan jadwal itu. Nah makanya kalau prodi mitranya kan prodi lain juga ikut mengingatkan gitu. Jadi tidak hanya kamu mengerjakan setelah itu ya sesuai dengan kemampuan dan sebagainya, tapi prodi satunya juga mengingatkan. Apalagi misalnya ada tim yang dari prodi lain, pasti timnya itu juga saya mau lulus cepet nih, masih gitu saling dorong gitu jadinya. Itu tujuannya itu. Tapi secara teknis sudah berjalan di prodi TI, sudah ada lulusan dan saya juga membimbing beberapa orang itu sudah lulus. Dan nggak susah, tidak ada kesulitan yang ini kecuali semangat dari diri sendirinya aja. Rata-rata kalau nggak salah lulus 4 waktu ya Bu ya, yang di TI lulus 4 waktu kan, padahal semester 8 sudah lulus. Jadi yang penting haki sudah di tangan atau misalnya jurnal sudah terbit, sudah eloat, sudah bisa sidang. Ya haki kan nggak sampai 1 hari itu selesai. Kecuali paten ya, kalau dipatenkan mungkin agak lama. Itu mungkin ada lagi, silakan yang masih belum yakin dengan judul yang sudah disampaikan dari prodi matematika, prodi elektro, prodi kimia, kira-kira yang mana mau diambil. Kalau masih ragu dengan judul itu, masih perlu penegasan lagi, silakan ditanyakan. Kalau memang sudah yakin, silakan langsung datang ke prodinya masing-masing. Jadi sambil diskusi, observasi, dan mungkin wawancara dengan kaprodinya, kira-kira judul ini seperti apa. Ada? Tadi kan Ya, silakan. ada yang mau nanya, tapi malu. Boleh, boleh. Jadi mau nanya apa tadi? Selamat sore Pak, izin memperkenalkan diri, saya Meandani dari Sistem Informasi 06 SIFV 006. Jadi kan kalau di undangan acara itu yang diundang anak SI sama anak TI, kemudian dijelaskan akan berkolaborasi dengan program studi misal matematika, kimia, elektro. Jadi nanti pada saat pelaksanaan apabila saya memilih tugas akhir proyek kolaborasi ini, jadi saya berkolaborasi dengan mahasiswa dari prodi tersebut atau bagaimana Pak? Ya tadi pilihannya saya kasih 2. Satu, berkolaborasi dengan mahasiswa yang di prodi lain yang kira-kira judulnya bisa dikolaborasikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan dosen di prodi lain yang dulu bimbingannya itu sudah selesai sidang. Jadi dosen tersebut punya judul yang kira-kira bisa dilanjutkan. Tadi Pak Basir sih yang sudah beberapa judul disampaikan. Judul-judul itu kamu tinggal lanjutkan menjadi aplikasi. Pembimbingnya nanti akan ada 2 pembimbing. Misalkan satu tim ada 3 orang, yang 2 dibimbing sama dosen TI, yang 1 secara administratif saja dibimbing oleh dosen matematika. Gitu. Jadi nanti pembimbing kalian ada 2 di proyek itu dalam satu kelompok. Oke Pak, jadi dalam satu kelompok itu 3 orang seperti itu? Maksimal 3 orang kalau satu kelompok saja. Tapi kalau timnya ada 2 prodi, bisa 3 di TI, 2 di prodi lain. Oke, terima kasih. Prodi TI SI harus lebih dominan daripada prodi pendampingnya. Oke. Makasih Pak. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Nadira Tima dari program studi Teknik Informatika semester 7. Kebetulan saya tertarik untuk kolaborasi ini. Saya ingin bertanya Bapak, Ibu, Dengan prodi apa? Dengan prodi apa kolaborasinya? Kebetulan sama teknik kimia tadi. Kimia. Karena langsung dipasarkan. Oh iya. Langsung dapat Pak. Ya. Jadi pertanyaannya itu dalam kolaborasi itu ada sebuah tim kan Pak. Dalam sebuah tim itu kan
matematikanya ada 3 orang. Itu milih sendiri atau bagaimana? Kalau dari teknik kimianya sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, baik. 3 orang udah disusun belum? Sekarang posisi 3 orang itu maksudnya dari kamu, tim kamu. Oh, belum disusun Pak, maksudnya kita masih gambarannya Oh kalau iya, misalnya baik. itu. Mungkin gambarannya gini ya. Kalian tidak akan repot-repot berkoordinasi dengan mahasiswa kami. Karena mahasiswa skripsi kami itu fokus di formulasi. Kecuali nanti mengerjakan proyek bagaimana formulasi itu dijadikan IT ya. Karena kan ini kita ujung dulu nih. Nah, yang tim IT ini nanti bertiga ya Pak ya? Bertiga. Maksimal bertiga boleh. Ya, itu mengerjakan di hilir dulu. Tadi ya, mengelola affiliate tadi gitu. Maksudnya ya? Bentar. Kalau mahasiswa kami bertiga juga, urusinya di formulasi aja. Formulasi itu meracik, jadilah sebuah produk. Oke ya. Kalau TI nanti membangun sistemnya, bagaimana produk-produk itu yang sudah jadi ya, berizin, sudah jadi, itu dideliver ke mitra. Jadi membangun sistem. Oh, ini pindah ke sini. Sebenarnya pakai Excel bisa. Sebenarnya, kalau Excel kan harus kontrolnya kan susah ya. Harus hati-hati itu. Nah, kalau pakai sistem kan enak. Oh, ini ada tagihan. Oh, ini dikirim ke sana. Oh, ini kok macet nih. Nah, gitu. Di ujung dulu, nanti baru kita tarik ke depan. Nah, tugas tim pertama supaya sederhana. Nanti yang paling cepat berkoordinasi dengan kami adalah dihilir dulu tadi penjualan tadi ya. Gitu. Yang pertama ya. Nanti kalau keduanya nyambung ke iPOS. Yang ketiganya nyambung ke ERP gitu. Jadi bertahap. Jadi hanya mengerjakan di ujung aja sih sebenarnya. Oke ya. Apa yang dibutuhkan? Pengetahuan tentang bagaimana sistem namanya CMS atau marketing itu ya? CMS. Kan ada ERP, ada CRM ya. Mungkin pernah dengar CRM, Mbak? Pernah ya? Kurang lebih CRM, tapi kita sederhanakan. Kami hanya membutuhkan bagaimana data kami itu terjaga, produk kami terjaga kemana aja gitu. Itu aja tujuannya. Sederhana ya, belum masuk ke ERP kompleks. Bertahap jadi. Oke? Paham? Oke Pak, paham. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir, ada lagi? Untuk kelompok yang satu prodi silahkan dipilih sendiri aja. Mau berdua mau bertiga silahkan. Tapi yang jelas kelompok dari prodi TI atau SI harus lebih banyak. Karena kalian akan bikin ini ya, boleh juga sama boleh. Jadi intinya bisa backendnya, bisa frontendnya, atau nanti bisa yang pokoknya kolaborasinya lintas prodi lah. Iya, sedikit nambahin Bu Muna. Jadi untuk jumlah partner untuk di project ini, yang misalnya Mbak Seva tadi yang dari teknik informatika gitu. Jadi tidak semua project yang akan dikolaborasikan itu bisa, oh yaudah kita bertiga, itu enggak ya. Jadi nanti prodi tetap berhak untuk menentukan kira-kira berapa orang yang bisa support projectnya kimia. Kalau misalnya Pak Untung, saya hanya butuh ini punya produk, bikin websitenya dong biar bisa dijual di situ gitu. Nggak mungkin kita kirimkan misalnya 5 orang atau 3 orang gitu. Jadi tetap kita sesuaikan dengan range masalah sama project apa sih yang mau diselesaikan gitu. Kalau kalian mampu 1 orang, pasti nggak akan kita pikir langsung ACC. Tapi kalau mintanya 2 atau 3, tetap kita akan melihat kebutuhan SDM untuk support program ini atau project ini harus 3 atau bisa 2 nih, atau hanya 1 aja cukup. Tetap seperti itu ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas semuanya. Oke. Acara selanjutnya kita foto bersama dahulu ya. Oke, mahasiswanya maju ke depan. Rumah sakit.